Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi sama saya, Sandi, di dalam mata pelajaran Desain Grafis Percetakan. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi nirmana kita, pada pertemuan yang keempat. Bagaimana minggu lalu saya sudah memberikan kalian brief atau project berkaitan dengan nirmana ini. Jadi untuk di brief yang saya berikan, kamu bisa cek ada di sini. Jadi saya menginginkan kamu untuk memberikan sebuah implementasi nirmana yang sudah kita pelajari pada pertemuan 1, 2, dan 3 mengenai nirmana Dwi Marta. Gitu ya. Oke. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit tutorial sama kamu. Mungkin dari kemarin di MM1 sama MM2, 11 MM1 sama MM2 itu agak sedikit bingung untuk pengerjaannya, bagaimana cara membuat nirmananya. Nah, walaupun kemarin beberapa saya sudah berikan contoh link dari Pinterest, mungkin kalian juga agak sedikit bingung karena si nirmana ini memang tujuannya adalah untuk memperdalam tes atau seni kalian dalam membuat desain. Jadi nggak semata-mata dalam membuat desain itu asal-asalan bentuknya, tapi untuk memperdalam juga tes kalian dalam membuat si desainnya ini. Oke, saya akan mulai aja. Saya akan buat sebuah nirmana, penerapannya pada si brand kita ini, si kultur kita. Jadi di sini ada kartu nama, ini khusus di MM2 gitu ya. Jadi di MM1 ada beda lagi, tapi saya akan pakai template-nya di MM2 dulu, nanti di MM1 tinggal menyesuaikan aja bentuknya seperti itu. Ada kartu nama vertikal, lalu ada kop surat, sama ada amplop dalam sini. Oke. Saya akan buat dulu, mungkin saya akan buat bentuknya poligon. Sebagai bidang bantu saya. Oke, ini kenapa saya buat seperti ini, jadi agar mempermudah nanti dalam pembuatan desainnya. Oke, saya udah dapat ini. Ini akan menjadi sebuah nirmana bentuk. Saya akan mengkombinasikan dari mulai nirmana bentuk, nirmana garis, nirmana titik, sampai nirmana bidang. Mungkin saya akan bermain besar kecilnya dan penerapan, dan warnanya juga akan saya mainkan. Ya. Oke. Sorry, saya grup dulu, saya gandakan. Oke, ini pastikan karena nanti penerapannya menjadi square, apakah ini bentuknya square? Nah, ternyata kan enggak. Berarti saya harus lebar ininya. Saya harus atur. Di align. Oke. Ini udah dapat satu, ininya. Biasain kalau sebelum di expand atau mau kamu path finder itu harus digandakan dulu, karena kamu punya
punya backupnya sebelum kamu terapkan ada di situ. Oke, saya coba implementasikan ke dalam sini. Oke, saya terapkan pakai share tool. Oke. Lalu saya coba buat bentuknya garis. Pakai implementasi nirmana garis. Ini saya atur dulu seperti yang tadi, mungkin kurang satu. Coba lihat di atas kepala kamu. Kalau udah, ya, importnya dari udah. Oke, lalu kita tinggal buat yang satunya. Kayaknya saya akan buat sebuah nirmana titik. 25 46 46 63 25 Oke. Baru Danuk yang masuk. Saya rotate dulu, sorry. Oke, saya rotate. Itu banyak. Coba. Ada 4 lain. Coba yang Oke, tadi saya gandain dulu bagian sininya. 46. Ini berkaitan sama teknisnya, ntar kamu bisa pakai cara, bisa aja kamu warping juga bisa. Ini saya pakai scale tool aja biar cepat juga, terus juga biar rapi pengerjaannya. Oke. Nah, dia agak nggak seimbang tadi saya pakainya. Oke. Saya gandain dulu. Saya akan hilangin garisnya. Ini kayaknya akan saya buat sebuah fill. Dari nirmananya. Ini 11 orang doang. Dari 30. Oke, ini saya potong. Terus saya coba hapus yang ini. Nanti kayaknya agak nggak rata. Saya ambil aja bagian situnya, terus saya saya punya basic nirmana yang akan saya gunakan, gitu ya. Nah, sekarang saya rubah dulu warnanya, saya ganti dulu warnanya, karena biar sekalian nanti saya akan buat sebuah pattern, nanti akan saya tinggal terapkan aja ke dalam desain si stationery kita tadi. Oke, ini masih stroke, berarti harus di-expand. Oke, tadi saya udah ambil tone warnanya,
kira akan gue warna ini. Nah, ini terserah kamu. Baca lagi briefnya, target marketnya untuk siapa. Nah, ini ditutup dulu biar enak. Sip, kita punya satu, istilahnya apa ya? Satu dasar atau satu basic yang akan kita jadikan sebuah nirmana. Sekarang saya akan kasih tips and triknya sama kamu. Jadi kamu nggak harus, biasanya kan kamu harus copy paste satu-satu seperti ini ya bentuknya agar dia menyerupai. Nah, ini enggak, saya akan buat sebuah pattern gitu ya, saya akan apply pattern untuk saya jadikan si nirmana ini. Nah, pertama-tama biar enak saya jadikan pattern, saya harus buat dulu karena dibentuknya persegi 6 gitu ya, saya akan buat dulu susunannya biar nanti dia akan berbentuk repetition. Oke, saya hapus. Terus saya butuh yang bagian sini. Nah, ini tergantung sama nanti kamu patternnya apa. Kalau nanti kamu buat hanya nirmananya bentuknya mungkin persegi aja ya bisa juga sih sebenarnya. Nggak harus kamu buat seperti ini. Oke, saya akan coba dulu ya. Ini. Kita udah dapat satu tone-nya seperti ini. Sekarang aktifkan dulu untuk patternnya di Windows. Lalu ada di sorry saya ada di pattern option. Oke, kamu aktifin pattern optionnya ada di sini. Sekarang ada garis 3 di bagian sini, diklik make pattern. Oke, nah kamu kan sekarang lihat nih bentuknya jadinya seperti ini. Kamu tinggal rapiin untuk panjang sama lebarnya kira-kira agar dia nempel jadinya seperti apa. Oke, nah ini tadi berarti ada bagian yang hilang nih, bagian sini. Nah, itu tinggal kita tambahin aja. Nah, sebelum saya masuk, kayaknya saya cancel dulu. Oke, saya akan cancel. Jadi berarti ada bagian yang terpotong. Di sebelah sini, saya lupa, sebentar. Oke. Saya rapetin dulu deh. Oke, width-nya udah oke, berarti tinggal kita rubah ininya. Kita taruh 10 coba. Oke. Ini kelebihan. Kebanyakan juga. Nah, ini nggak bisa kamu rubah manual karena kamu harus masukin nilai angkanya, gitu bentuknya. Masih tetap ini 20,5. Oke, berarti saya ada bagian yang kurang di bagian sini, berarti untuk yang titik-titik ini ya, saya akan masukin.
dulu sebelum kita masuk. Nah, ini kamu bisa catat, berarti kan tinggal nambahnya di 20,7. Oke, saya cancel lagi bentuknya. Berarti saya tinggal tambahin si titik-titik ini untuk saya terapkan. Oke, ini saya grup lagi untuk ke exit tadi ya. Di pattern optionnya make pattern dalam sini 20,7. Oh, ini juga berubah. Berarti kita 23 tadi, 23,9. 23,5. Oke. Ada yang lain selesaikan. Aduh, ini agak. Kalau udah tungguin. Nah, tadi kalau ada yang beda, biasanya perhitungannya agak-agak sedikit beda juga dia. Oke, kalau sudah, ini kita done. Nah, kamu bisa perhatikan ke dalam swatches. Ya, ke dalam swatches di sini ada pattern. Tadi nggak saya namain, gitu ya. Sini ada pattern. Jadi kalau pas kamu ambil beberapa warna di sini, kamu tinggal klik patternnya. Penerapannya ntar seperti apa? Jadinya seperti ini. Misalnya kita buat sebuah kotak, ya. Ini saya buat sebuah kotak. Kalau saya ganti warnanya kan bentuknya seperti ini. Nah, kalau saya pick si patternnya, tadi pattern yang udah kita save, yang udah kita buat, nah, jadi dia secara otomatis langsung membuat pattern yang kita inginkan tadi bentuknya. Makanya suruh nanya-nanya. Oke, nah sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikannya. Nah, dia sama seperti tone warnanya, dia akan mengikuti kira-kira kalau luas kotaknya seberapa, dia akan mengikuti. Kalau misalnya saya rubah juga dia jadi bentuknya lingkaran, nah si patternnya juga akan mengikuti bentuknya lingkaran. Nah, ini akan memudahkan kalian sebenarnya dalam bekerja, gitu. Karena kan kamu kan buat nirmananya satu, tinggal kamu implementasikan menjadi sebuah pattern aja. Gitu. Oke, nah sekarang saya akan terapkan ke dalam, nah tugas kita di sini. Kita udah punya patternnya, sekarang kita terapkan. Nah, kemarin ada yang nanya, Pak, kalau layoutnya bisa diganti apa enggak? Silakan, kamu tinggal ganti layoutnya. Tapi kamu tidak boleh mengurangi atau menambahkan teks yang sudah saya berikan di dalam di sini. Gitu. Ini kalau kamu mau taruh di mana boleh. Teksnya ini kamu mau taruh di mana juga boleh. Tapi kamu tidak boleh mengurangi atau menambahkan teks yang sudah saya berikan. Oke? Saya akan terapkan di sini. Ini nah, ini kan kita punya masalah karena tadi saya buatnya terlanjur besar gitu ya, makanya tadi kamu sebisa mungkin buatnya kamu kecilin dulu, tapi ini nggak apa-apa. Mungkin artworknya saya akan besarin aja. Ngerti kan maksud saya? Tadi kalau kamu buatnya dia besar, dia otomatis akan ngikutin si patternnya ini. Jadi sebisa mungkin sebelum jadi gitu ya, sebelum ini kamu kecilin dulu nih. Saya kecilin dulu aja kali ya. Jadi biar enak terlihatnya. Karena ini saya buatnya agak kebesaran. Gitu. Karena artwork kita sendiri pun cuman A3. Jadi mungkin saya buatnya kira-kira saya kecilin aja sekitar ukuran segini semuanya. Oke, saya akan buat lagi di patternnya. Saya akan make pattern. Oke, saya tulis di sini Nirmana. Oke, ini bisa 5x5 atau terserah kalian, bisa 7x7 juga. Oke, saya kecilin dulu.
Aulia. Ketiga Lucky, keempat Aulia. Nah, kamu kalau mau rubah nggak jadi CM juga bisa. Rulernya dulu yang dirubah menjadi poin. Yang lainnya Assalamualaikum. Oke, saya lihat ini kan masih ada yang beradu, berarti bagiannya kurang. Oh, kelihatan yang salah di mana tuh? Itu merah-merah. Tampak? Oke, sekarang tinggal kita tambahkan bagian. Oke, ini berarti kegedean. Mungkin pakai 2, Tuh. 3, mau tetap 4. Oke, mungkin 3,5. Hah? Ya, kan dari kecepatan kamu jawab sama ketepatan. Jadi kamu benar nih, tapi lama menjawabnya, kamu kalah nanti rankingnya. Jadi, Oke. 5 besar, itu kasih poin tambahan. Oke, Mega, Alicia, Oke. April, Sekarang kita tinggal save dan kita akhir nih rajin lah ya. oke, kita udah punya pattern lagi tadi ya di nirmana ini. Sekarang tinggal kita implementasikan ke sini. Tuh dia, ya kan? Kalau kita buatnya besar, dia akan jadi besar juga. Gitu jadi. Oke, saya akan implementasikan. Ini kamu bisa rubah ukurannya. Terserah kamu. Saya akan coba taruh di tengah. Saya nggak mau dia ngalingin teks yang di dalamnya, jadi mungkin saya akan tutup bagian putih di bagian sini. Sekian ini pertemuan kita hari ini. Oke, saya akan masukkan sini. Ini kan lebih rapi bentuknya. Kamu juga bisa rubah lagi. Ini mungkin teksnya kamu akan rubah. Mungkin saya akan buat di bawahnya aja sebagai pattern atau penerapan dari nirmana yang saya buat. Oke, teksnya kamu juga nggak boleh tambahin, nggak boleh kurangin, tapi fontnya kamu boleh rubah. Saya coba mau pakai philosopher. Ini juga pakai philosopher. Biar masih mirip-mirip kayak dia, kayak logonya itu sendiri. Warnanya mungkin saya ubah juga. Sorry, kalau saya pick dari situ warnanya akan jadi masalah. Jadi kamu sebisa mungkin sebelum kamu rubah warnanya, mana tadi ya? Nah, ini dia. Sebelum kamu berubah warnanya, kamu bisa terapin dulu itu ya. Kamu bisa buat pick warnanya di sini, tonton warnanya. Oke. Mungkin ini pas. Oke, lalu ini mungkin saya akan terapkan. Saya ungroup dulu biar kepisah. Ini ada bagian 2 yang kepisah sebenarnya. Ada bagian penutupnya sama bagian tengahnya. Jadi bagian penutupnya saya akan masukkan ini. Semangat buat kalian. Kita ketemu lagi besok. Besok ya. Oke, kamu kecilin. Ini juga kan bisa diterapkan lagi. Oke. Nah, kita udah punya tone warna yang begini. Terus juga kita akan ubah juga karena saya udah mulai ini dari bawah yang saya akan ambil. Nah, jadi kalau udah kita masukin sebagai pattern, kamu udah tinggal narik aja sebenarnya. Udah tinggal narik, udah tinggal kamu komposisiin mau seberapa banyaknya.
Itu nggak kamu buat manual satu-satu, karena yang udah kumpulin terutama yang MM1 11 MM1 itu semuanya bikinnya manual kalau yang saya lihat. Oh mungkin ini saya akan buatnya begini aja karena nanti akan saya sesuaikan juga. Oke, ini saya rubah karena tadi saya udah pakai font yang menurut saya cocok, jadi ini juga saya terapkan fontnya ke dalam sini. Ini juga, ini kamu mau rubah jadi icon juga boleh ya, ini kan ada email, telepon, saya sengaja begini. Saya mau lihat aja kamu kira-kira penerapannya buatnya seperti apa. Misalnya kamu mau tambahin ini sebagai icon email atau icon handphone juga boleh. Tuh, nah ini saya kasih tab dulu biar lebih rapi. Oke. Misalnya kamu mau buat ini ikonnya apa, terus ini ikonnya apa, tuh. Nih, paddingnya tambahin, ini juga paddingnya tambahin, biar nggak terlalu sempit. Ini mungkin paddingnya naikkan ke atas. Layoutnya sudah jadi kira-kira gini. Terus bagian yang terakhir, karena dimulainya seperti ini, mungkin di bagian paling kiri saya akan buat dia seperti ini desainnya. Oke, teksnya kamu boleh rubah. Oh, saya bilang boleh kamu rubah, boleh kamu layoutnya boleh kamu rubah semuanya. Jadi nggak cuma terbatas sama yang kemarin aja, sama yang saya kasih aja. Oke. Terus ini layoutnya kayaknya nggak bagus. Kalau saya taruh atas terlalu penuh. Mungkin saya akan taruh di bawahnya. Saya akan ambil yang ini aja karena tadi isinya sama sebenarnya. Oke, kalau kamu nggak yakin, ini lurus seperti biasa, pakai garis tambah. Oke, saya grup dulu. Sip. Ini kejauhan. Sudah. Oke, kita zoom out. Jadi deh. Nah, gitu ya. Oke, kira-kira dalam pembuatan si Nirmana ini penerapannya, jadi saya kasih tips and triknya biar kamu nggak buatnya manual satu-satu. Maksudnya nggak buatnya manual, kamu tempatin, kamu copy, kamu kontrol D gitu, nggak. Jadi biar lebih rapi pembuatannya. Oke, jika ada pertanyaan bisa kamu sampaikan langsung di kolom komentar yang di Facebook. Oke, saya akan cek dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan? Saya tunggu sekitar 5 menit. Jika ada pertanyaan, kalau kamu mau tanya, jadi sekalian saya langsung jelaskan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup sekian. Iya. Untuk warna, terserah kamu sebenarnya. Maksudnya terserah kamu. Ini kan kita lihat lagi target marketnya siapa, konsumennya siapa, layaknya untuk siapa, menengah atas kan. Jadi kemarin kalau ada yang buat warnanya terlalu minor juga ya nggak saya benerin juga sebenarnya. Jadi kamu mesti cek lagi, kamu lihat lagi kira-kira target marketnya siapa. Tema Nirmananya apakah harus seperti tugas yang terakhir?
yang kamu gambar itu yang enggak juga. Terserah kamu sebenarnya. Kan kita udah belajar sampai nirmana warna gitu. Jadi kamu bisa menerapkan, nih kayak saya yang buat ini kan, kalau saya buat, saya di sini penerapannya ada nirmana titik itu, lalu ada nirmana garis, ya kan? Lalu juga ada nirmana bentuk, saya pakai heksagon. Nah, tergantung kalian mau buatnya seperti apa bentuk nirmananya. Karena sekali lagi, nirmana itu kan sesuatu yang abstrak, gitu ya. Jadi sebenarnya pattern ini digunakan dari nirmana ini untuk kamu sebenarnya memperdalam tes kamu dalam membuat sebuah desain. Seperti itu. Oke, itu ya, Martin ya. Terus juga ada pertanyaan, Pak, settingan pattern-nya tidak kelihatan. Settingan pattern-nya tidak kelihatan nanti kalau tadi dalam membuat pattern, dalam membuat settingannya. Sebentar. Saya tampilin dulu ya. Nah, di sini misalnya saya buat pattern-nya itu warna hijau. Oke, saya buat pattern-nya ini warna hijau dalam make pattern. Nah, kalau semuanya kan bentuknya, sorry deh, jangan warna hijau semua. Jadi saya buat 4 biar kamu juga lihatnya nggak pusing. Oke, saya gandain dulu. Ini kuning dan yang ini yang warna merah. Oke, saya bikin contoh dulu, contoh make pattern. Nah, kalau kita lihat zoom kan, kalau kita lihat lebih jauh, dia kan bentuknya seperti ini. Kamu kan harus atur width-nya dulu. Nah, kalau saya lihat, mungkin lebih gampang pengaturannya menggunakan poin. Karena enggak, kalau senti kan pakainya pointernya agak kecil-kecil tuh bentuknya. Dan nilainya juga agak kecil. Nah, kamu oke. Saya full screen deh, saya full screen dulu, oke. Nih ya. Nah, kamu tinggal lihat ini mau sejauh apa, misalnya 140. Ini untuk kerenggangannya ya, mungkin 170. Ini juga kali 170 karena square, kalau square. Nah, ini kan jaraknya agak beda nih kalau kamu membuat sebuah pattern. Nah, ini perkiraan kamu lagi. Kira-kira berapa? 150? Sini juga paling 150, mungkin sama. Nah, oke. Sudah? Kalau sudah oke, kalau sudah sip, gitu. Nih overlapnya dari kanan kiri ke atas apa ke bawah, bentuknya ini sama aja sebenarnya settingannya. Oke, kalau udah seperti ini, jadi untuk pengaturan width sama tinggi sama panjangnya, ini sebenarnya kamu atur sendiri sih bentuknya. Seperti itu. Jadi perkiraannya kalau kamu mau buat patternnya bentuknya seperti apa, nah ini kamu atur sendiri dari patternnya kamu. Oke. Oke, ini udah. Pak, kan katanya nggak boleh nambahin kata. Kalau misalnya surat Bapak cuma kasih kultur kita, saya copy, tambahin email dan nomor telepon di surat. Tambahin email sama nomor telepon, saya nggak ngerti nih pertanyaan Nidita. Kalau misal di surat Bapak cuma kasih kultur kita, terus saya copy, saya tambahin email dan telepon. Nah, ini kan sebenarnya kalau kamu lihat di sini, saya udah sediain teks. Ini kan emang teks template ya, yang harus kamu gunakan ya. Nah, yang tadi saya bilang, kalau kamu mau ganti ini jadi icon, dengan sekarang musimnya pakai icon-icon nih, nggak pakai nomor, nggak pakai teks telepon atau email lagi, kamu boleh aja penerapannya seperti itu buatnya. Yang penting kamu tidak mengurangi, misalnya mengurangi ini alamatnya tiba-tiba kamu persimpel
atau enggak kamu ilangin jadi bentuknya seperti ini aja, ya kagak boleh juga gitu. Oke. Lalu ada pertanyaan, oke, karena fokusnya KAI jadi window yang muncul tidak bakal kelihatan. Tadi udah saya jelasin lagi, untuk di pengaturan pattern desainnya, ini ada penerapannya lebih kepada ini kamu ya, lebih kepada yang akan kamu buat bentuknya seperti apa. Karena tadi juga saya coba-coba, gitu ya, saya coba-coba, perhitungannya tidak semuanya sama. Tuh, jadi perhitungannya tidak bentuknya semuanya sama, makanya kamu buat dulu basic dari nirmananya kamu mau buatnya bentuknya seperti apa. Haidar tanya lagi, Pak, fontnya boleh dipindah-pindahin nggak? Fontnya boleh dipindah-pindahin, maksudnya ini mau dipindah-pindahin, kamu mau jadi rata kiri, rata kanan, ini mau taruh di atas, mau taruh di bawah, boleh dong. Kan asal tidak mengurangi atau menambahkan isi teks yang ada di sini. Oke. Nah, terus bagian di sini nih, kamu lihat, misalnya, Pak, ini kan ada blanko atau ada blank text, ya kan? Ada blank text mengenai isinya. Ini kan nih, saya pakai blank text nih, pakai template, pakai lorem ipsum. Kalau misalnya kamu, kalau kamu bikin teks, ini kan otomatis kalau pakai CC, pakai Adobe CC, gitu ya. Kamu mau kurangin juga boleh, nggak apa-apa. Karena ini kan isinya blank text. Kecuali tadi, bagian yang kayak alamat, email, dan lain sebagainya. Misalnya, Pak, ini kayaknya terlalu padat nih. Saya akan kurangin. Oke, saya akan kurangin, misalnya bentuknya seperti ini, biar paddingnya bisa saya tambahin. Ini boleh aja. Terus, teksnya kamu kurang, teksnya udah dikurangin. Atau ukurannya saya mau kecilin, Pak, mungkin nih 11 aja. Boleh, nggak masalah. Itu. Atau ini juga mau dikecilin, ukuran juga boleh. Dari logonya mau dikecilin juga boleh. Nanti penilaian utama saya adalah si nirmana yang kamu gunakan ini. Mau bentuknya seperti apa. Dari mulai bentuk nirmananya sampai warnanya. Ingat, karena kita sudah mainnya brief, jadi kamu lihat lagi target marketnya siapa, jadi penerapan nirmananya seperti apa. Oke. Nah, terus juga yang terakhir, dari layout. Dari kemarin kelas 10, untuk pelajaran terakhir kan kita sudah belajar layout, kamu buat posting Instagram, untung di layoutnya, nah kamu bisa terapkan ada di sini juga. Jadi bagian mana dulu yang harus ku baca nih, pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Seperti itu. Oke. Mungkin 3 menit lagi akan saya akhiri. Ada pertanyaan? Oke. Apakah ada pertanyaan? Nanti tenang aja, ini akan saya upload, ada di YouTube-nya SMK 6 untuk pembuatan ini. Jadi live streamingnya, kalau ada yang ketinggalan, ntar ada yang saya upload, semuanya saya upload yang udah kita buat dari sini. Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan. Semoga kalian juga bisa untuk mengimplementasikannya, karena ingat, tinggal 2 hari lagi gitu ya. Jadi tugasnya juga dikumpulin kan hari Rabu. Nah, ini juga saya minta maaf, saya baru bukan menjelaskan ya, mengasih tips and triknya baru hari ini gitu. Karena kan kemarin minggu kemarin kamu juga udah tahu sendiri, saya juga izin sama kalian. Saya juga ada acara seperti itu. Oke, saya harap juga sesuai sama deadline.
Jadi usul saya juga jangan terlalu terburu-buru juga. Kamu pikirkan dulu gimana bentuk pattern-nya, gimana bentuk nirmananya yang akan kamu terapkan ke dalam sini. Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri pada pertemuan hari ini untuk di 11mm1 sama 11mm2. Oke? Semangat dalam mengerjakannya. Semoga kalian kondisinya juga sehat-sehat aja. Oke? Sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.